yang agung di situ itu. Ini aja. Yang 2 itu bagaimana? Maksudnya bagaimana yang itu? Pertanyaan Pak Doni memang sering itu ya, sabar. Silahkan Pak Abdon dan Mas Yuda, silahkan dibuka mute-nya sendiri-sendiri. Iya. Jadi bukan begitu Pak konsepnya Pak Abdon. Jadi konsepnya itu Rasul itu adalah utusan dari Tuhan. Begitu itu apa yang nggak kurang jelas gitu dari situ. tak baca nih. Sekarang kita tanya pada dia. Apa Allahu gunanya Akbar. pencipta tuh mengutus para rasul? Tanya dulu sama Pak Abdul. Bisa tertib nggak ya? Tolong ya tertib ya. Biarkan dulu. Bentar ya. Pembahasan. Bentar, saya kasih solusi nih. Ini di sini kan banyak Kristen nih. Siapa yang mau dialog masing-masing bawa ke room diskusi, ada room lain-lainnya banyak. Silakan biar nggak keroyokan. Oke, terutama Mas Jo harus dibawa itu. Ayo Mas Jo sama siapa? Kristennya Tunas Daud. Terus siapa lagi? Urat Kristen, mari urat Kristen, mari dengan saya. Saya Pak, siapa saja boleh Pak ya? Mas Daud Boleh, ya, Pak. Siapa saja silakan. boleh Pak, boleh. Dulu. Yang Kita penting lihat roomnya ya. silakan Pak, siapa saja boleh saya Pak ya. Bentar, saya carikan roomnya. Roomnya sedikit sekali. Tapi buat Ada room topiknya diskusi, dulu. silakan masuk ke sana. Maksudnya apa Pak? Tempur Mana di sana. roomnya? Roomnya udah masuk? Udah ada room diskusi, silakan masuk. Jo, silakan masuk. Satu haya Pak, satu haya atau gimana? Terserah Anda di sana mau duel, mau apa lempar-lemparan, mau jambak-jambakan bulu ketek juga boleh di sana. Jangan. Oke, di room diskusi silakan. Oke. Jo, silakan Jo, room diskusi Jo. Ya, lawan saya siapa lawan saya? Itu Tunas Daud. Kalau nggak ada lama. Ayo. Assalamualaikum Gedema. Waalaikumsalam. Ini kan kita udah diajarin. Diskusi sama Tunas Daud Jo. Ketiduran Tak ada moderatornya tidak? Gimana? Ada moderator tidak? Ada moderator atau tidak? Saya inginnya bebas saja di sana tempur gitu. Oke, saya boleh ke sana boleh. Oke, silakan. Tapi nggak ada yang nonton, nggak seru. Ayo di room diskusi yuk, room diskusi. Anggap aja tarung bebas sudah langsung. Ya, ayo sana tarung bebas. Kalau yang mau pusing kepala silakan raise hand. Saya menantang Jo Malindo Malaysia itu mana? Apakah kita harus mengikuti Muhammad? Iya, karena Allah sendiri yang memerintahkan. Itu ada di surah Ali Imran ayat ke-30 ke-31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, percaya Allah mencintaimu dan melakukan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Bagaimana Pak Don? Sudah jelas? Silakan gantian. Oke. Artinya Anda telah mengikuti, artinya menjalankan perintah manusia, yaitu Muhammad, yang disebut oleh Nabi dan diimani oleh Anda. Artinya di situ Anda mengikuti perjalanan pengajaran daripada manusia berdosa, dan manusia seperti kita. Begitu, Pak? Yang ayat berapa tadi? Yang apa? Tadi dosa apa? Bagaimana? Pelan-pelan Pak ngomong. Saya ulangi, berarti Anda mengikuti pengajaran dari manusia yang sama seperti kita, yang punya dosa. Muhammad itu berdosa. Quran 48 ayat 2. Dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Artinya di sini saya membawakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Bukan asumsi saya. Berarti Anda harus mengakui dengan tegas bahwa Anda mengikuti ajaran manusia itu sendiri, yaitu Muhammad. Sebagai Rasulullah bagi Anda. Begitu. Oke. Pak Abdon di situ dibilang diampuni dosanya. Tapi kan maksud Pak Abdon itu apakah kita mengikuti ajaran yang salahnya? Kan enggak. Dan dosamu yang akan datang. Artinya Muhammad punya kesalahan. Kesalahan itu adalah dosa. Artinya Anda harus tegas bahwa Anda mengikuti ajaran Muhammad yang mempunyai dosa. Itu saja. Iya. Tapi apakah Allah sendiri bilang kalau kita mesti mengikuti yang salah-salahnya dari orang yang bernama Muhammad itu? Ada nggak?
Ya, saya tidak terlalu jauh. Anda yang mengimani, jadi Anda lah mengimani itu secara rohani Anda dan Anda pikirkan seperti itu, begitu Pak? Tidak, Pak. Makanya kalau Pak, ini kan Pak Abdul yang bilang, ya kan? Saya cuma minta itu aja, Pak, klarifikasi saja gitu. Mana ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW itu yang menurut Pak Abdul itu salah? Coba apa coba? Al-Quran ya, saya baca lebih jelas lagi. Ya. Quran 48 ayat 2 ya. Quran 48 ayat 2. Ini harus kita tegaskan, jangan malu, harus tegas dalam iman ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Saya tidak terlalu jauh, saya tidak akan terlalu jauh untuk mengambil tafsiran ini. Dan saya tidak berhak untuk menafsirkan ini. Yang jelas, di sini ada kesalahan. Kesalahan itu adalah dosa bagi Tuhan. Oke? Nah, dosa jadi saya menyimpulkan, ini penyimpulan saya. Anda yang meluruskan kalau memang penyimpulan ini salah. Berarti ini tadi bilang nggak nafsirkan. Oke, Cak, kita ambil aja lah. Tolong yang moderator di sini supaya ke ruang diskusi karena nggak ada moderatornya. Iya, silakan. Kamu sama saya saja ya. Silakan. Silakan Ustaz Tata. Jadi Pak Abdon silakan nanya. Ustaz Tata menjawab. Di sini kan ayatnya inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata. Yang baik yang dulu sampai akhir zaman sudah dia. Makanya kalau saya baca tafsirannya, oke, saya bacakan dengan tafsirannya. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu berkat jihadmu itu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Supaya umatmu mau berjihad karena akan mendapat ampunan seperti kamu. Nah, pengertian ayat ini mengandung penakwilan, mengingat para nabi maksum dari segala perbuatan dosa. Jadi Nabi Muhammad itu maksum. Maksudnya apa? Dia mulai dari lahir sampai wafat, dia sudah diampunin. Ya, sebelum melakukan dosa atau enggak tetap diampunin dia itu. Bukan berarti dia itu punya dosa gitu loh. Maknanya ayat itu. Makanya baca tafsirannya gitu ya. Itu sebenarnya untuk umatnya supaya umatnya bisa juga seperti beliau. Gitu loh. Oke. Gimana Pak Abdon? Pak Abdon gimana, mau membantah atau mau? Semoga Anda imani apa-apa dia dalam Al-Quran. Terima kasih. Saya mau mundur dulu. Terima kasih kata kawan-kawan semua. Tuhan memberkati. Amin. Wah, giliran diberi kesempatan bertanya Pak Abdon, mana mundur Pak? Ini ada Bang Thomas. Semoga dapat hidayah itu Bang Andi. Saat ayat itu udah dijelasin terus dah. Masa ditanya-tanyain mulu? Jawaban Ustaz Tata meresap itu. Baik, ada lagi Kristen yang mau bertanya. Kesempatan untuk Anda, silakan. Tadi kan saya udah bacain tuh Al-Najm ayat 3 itu. Nyimak di situ. Dia kira itu yang diajarin sama Nabi Muhammad itu cuma dari keinginan Nabi Muhammad. Itu bukan. Kan tadi kan saya bacakan, cuman Pak Abdul tidak nyimak. Ya, mereka memang apapun yang kita terangkan mereka nggak terima. Ya apa ya itu. Tugas kita menyampaikan. Silakan. Jadi bukan mengatakan, tadi kan dia mengatakan bahwa berarti kamu mengikuti ajaran manusia. Oh tidak, memang manusia, tapi ajarannya bukan dari dirinya kan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa. Jadi apa yang aku sampaikan itu wahyu dari Allah. Sama seperti Yesus, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti bukan dari Yesus, tapi Yesus menerima firman. Segala saya mengikuti manusia Yesus dong. Ya enggak. Wong Yesus menyampaikan firman. Sama seperti saya mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Berarti manusia dong? Enggak. Wa ma yantiqu anil hawa. Wong dia menerima wahyu. Sama dengan Yesus gitu loh. Nah, di situ orang-orang yang nggak tahu gitu loh ya. Kalau itu berpikir sehat, ini kan nggak berpikir sehat, ini berpikir iman. Rasa. Gitu loh Ustaz Tata. Ya. Kalau kita ini kan mempergunakan akal sehat, kalau enggak, kalau mereka itu imani saja. Nah itu perbedaannya. Jelas kan? Itu Pak Thomas, Pak Thomas, dibuka mute-nya Pak. Kalau mau bertanya boleh, kalau mau ditanya juga boleh. Silakan Pak. Ada dua pilihan Pak. Pak Thomas, apa ke mute kali Pak Thomas, mana sih? Bukalah mute-nya tuh. Halo. Nah, halo silakan.
Selamat siang Pak Thomas, selamat datang. Pak Simon Junior? Ya, tanya nggak ini ke itu Pak Thomas ya? Oh, Pak Thomasnya belum ngomong Pak. Ntar dulu dipanggil dulu. Itu Pak Adonnya masih ada? Pak Adonnya udah kembali ke rumahnya Pak. Oh, udah kembali ke alamnya rupanya. Sudah pulang loh. Macam mana tuh? Ya silakan berdua dah. Malaysia pro Malaysia aja berdua silakan. Oh, bukan. Saya orang Indonesia, Pak. Tak mau buka mute nih. Enggak mau. Dari Indonesia ini bukan Bang Malaysia. Thomas, belum cukup ilmu mendengarkan aja katanya. Buat ini bisa nanya nggak buat ini Pak Pendeta apa orang-orang Kristen di sini? Iya. Ini Kristen wal jamaah itu Pak. Saya tanya sederhana aja. Iya. Jalan diam. Sewaktu Bunda Maria melahirkan Yesus. Gini pertanyaan, apakah Bunda Maria itu taat kepada Yesus? Bunda Maria taat kepada Tuhan ya Yesus. Ya, taat ya. Taat kepada Tuhannya Yesus, bukan taat kepada Yesus. Enggak taat lah, dia anaknya kok. Lah terus yang disembah. Ini beda Kristennya ini, denomnya terbaru dia. Enggak. Terus gimana? Terus pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, kan Yesus masih bayi Yesus tuh. Tuhan tuh, masih bayi Yesus. Dia taat lah, itu dulu. Ya taat lah, anaknya sendiri taat. Dia berarti dia menyembah anaknya, dia gendong anaknya, dia anaknya. Taat dan itu bukan taat, itu kewajiban, Pak. Ya terus gimana, pas dia dilahirkan, Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Apakah Bunda Maria juga menyembah Yesus waktu bayi itu? Oh, bukan begitu, Pak. Jadi waktu Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria itu melalui proses persalinan. Nah, iya, apakah terus ada jedanya dong? Karena ada bedanya nggak ada. Nah, waktu itu kan belum ada rumah sakit. Berarti iya sederhana aja, Pak. Betul kan, jawaban saya sederhana. Waktu itu ada nggak rumah? Makanya jangan dipotong. Bukan gini. Jadi waktu bayi itu saya tanya tadi kan, apakah Bunda Maria juga menyembah Yesus? Iya, menyembah Tuhannya Yesus, Pak. Iya. Betul. Menyembah Tuhannya Yesus berarti bukan menyembah Yesus. Menyembah Tuhannya Yesus. Ini bisa dengar apa enggak? Inilah kebiasaan orang-orang Muslim ini. Pertanyaannya sudah salah, dijawab yang benar disalahkan. Jadi kalian itu bertakiyah. Saya nanya benar. Makanya jangan dipotong biar Bapak dengerin dulu. Gitu loh. Ya, oke, silakan. Saya nanya. Iya, itu waktu Yesus Yesus baru lahir, apakah Bunda Maria juga taat kepada Yesus? Saya jawab, Bang. Kira-kira itu bayi itu umur berapa hari itu? Iya, waktu dilahirin itu. Iya, berapa hari umurnya? Ya mau berapa hari kan? Yang baru dilahirin. Oke, saya jawab, Bang. Sebentar, Anda harus tahu dulu berapa hari baru nanya. Enggak usah berapa hari, waktu baru blojol itu. Iya, berapa hari itu? 1 hari, 2 hari? Enggak ada hari-hari, waktu baru blojol itu hari apa itu? Detik baru itu juga gitu. Baru brojol kan belum bisa netek langsung ke ibunya, harus langsung dia nangis. Bisa netek apa enggaknya, Pak? Ya terus saya gimana nanyanya apakah Bunda Maria juga menyembah Yesus gitu? Ya belum bisa menyembah gitu. Orang masih bayi gimana? Tuhan kalau masih berarti bayi kalau bisa itu pertanyaan salah. Pertanyaan saya, Tuhan itu disembah bukan karena ya Tuhan itu wajib kita sembah. Kamu apa nggak menyembah Tuhan kamu? Kamu menanyakan hal itu, jangankan kamu. Kita belum pernah ada di sana. Karena saya belum di sana. Gimana? Maksudnya belum ada di sana gimana? Iya, nggak tahu karena kita belum ada di sana. Iya, nggak bisa. Nggak tahu kok di situ nyembah-nyembah sembarangan. Bukan, jadi kamu jangan memfitnah ya. Orang Muslim kan dilarang memfitnah. Jadi waktu Yesus itu lahir itu kan masih kecil, masih bayi. Jadi pertanyaanmu menyembah kepada siapa itu? Dan anak kecil kok menyembah itu loh? Siapa? Anak kamu. Nggak pernah dilahirkan, Pak. Tuhanku nggak pernah dilahirkan. Ya memang benar Tuhan nggak pernah dilahirkan.
Kata siapa Tuhan dilahirkan? Lah itu kan Tuhannya Yesus. Yesus kan dilahirkan, Pak. Kata siapa Yesus dilahirkan? Yesus memang dilahirkan. Ya iya, makanya saya tanya apakah Bunda Maria juga menyembah Yesus waktu dilahirkan? Benar. Bunda Maria itu menyembah Tuhannya Yesus. Kaulah Tuhanku gitu. Iya, dengarkan jawaban baik-baiknya. Kamu jangan ngeyel. Bisa saya jawab? Setuju kan? Setuju nggak? Sepakat kan? Sepakat apa enggak ini? Dengan sepakat? Ya udah. Jangan di inilah kebiasaan kalian. Piye kuwi? Ayo ndang. Iya, baik ya. Saya Samuel. Ya, Mas Samuel tahan dulu. Saya Simon ini. Saya jawab ya. Tapi kan kamu harus setuju ya. Silakan Pak Simon. Oke, terima kasih. Jangan jangan disela. Saya itu mau menjawab. Jadi ini kebiasaan kalian. Jadi kalau kalian itu mau mendengarkan jawaban saya, kamu harus mendengarkan. Jadi kamu setuju apa enggak ini? Gue lihat. Sepakat apa enggak ini? Sepakat apa enggak? Yang lain diam. Silakan Pak Simon nama ini berdua. Yang lain diam dulu. Sepakat apa enggak ini? Kalau enggak sepakat ya udahlah, terserah kalian ngomong apa. Udah silakan ngomong, dari tadi dikasih kesempatan kok. Saya ini mau menjawab, kalian setuju apa enggak? Sepakat apa enggak? Apanya? Saya dengerin. Duh, makanya itu. Saya kan belum selesai bicara. Jadi kalau kita mau enggak suka ini, kita diskusi secara alkitabiah. Jadi begini ya, jawaban saya ini ya. Dengarkan, ini suaranya yang berisik ini siapa sih? Gagal sarjana ini. Tolong di mute Gagal sarjana ini. Iya, maaf. Jadi begini ya, kalau kamu mau mendengarkan jawaban saya dari pertanyaanmu yang kamu ajukan kepada saya, kamu harus bisa mendengarkan dengan baik. Maka dari itu, apakah kamu setuju dan menyepakati perkataan saya ini untuk yang akan saya berikan jawaban? Oh, saya belum bisa setuju, Pak. Orang saya belum. Kalau kamu nggak setuju, apa artinya saya menjawab? Kalau saya jawab benar, kamu nggak setuju gimana? Ya nggak bisa. Ya benernya menurut kamu, kalau menurut saya nggak bener ya nggak bisa. Namanya kebenaran kan harus disetujui. Kamu setuju apa enggak dengan jawaban saya ini? Kalau ya nggak setuju orang situ belum. Imani dulu. Bisa, maka itu. Nah ini kalian akan, inilah kebiasaan ini. Jadi biarkan berdua. Ini moderator nggak adil ini. Saya itu udah, saya nggak setuju ini. Nggak adil. Mundur dulu kamu. Ini muslim ini kok keroyokan, ini muslim keroyokan. Siapa yang keroyokan? Situ ngomong ayo satu-satu. Iya ini. Saya Simon ini. Ini siapa? Kamu Sunni ya? Kamu Sunni ya? Siapa itu yang ngomong ya? Kamu Sunni Syiah kamu? Sunni Syiah nggak masalah. Bagi saya Islam nggak ada. Ya nggak ada lah. Itu Syiah itu bagaimana? Kamu ya? Kamu Syiah kamu ya? Syiah ini. Oh kamu ini apa? Ini ortodok apa? Apa ini kamu? Saya Samuel. Kenapa? Iya, saya akan jawab. Saya ortodok. Apa pertanyaannya? Iya tadi. Jadi menurut Syiah itu, ini orang di kamu tas sama jangan Syiah dulu itu jawab dulu pertanyaanku dulu tadi. Ini ada hubungannya sama melahirkan. Enggak ada hubungannya. Dengerin dulu jawaban saya. Dengerin dulu. Ini si Manjuntak yang ngomong-ngomong. Itu kan Bunda Maria melahirkan Yesus brojol. Kemudian setelah brojol ini Pak Samuel ini menerangkan bahwa Syiah itu membolehkan nikah mut'ah, kan begitu tujuannya. Nggak ada itu bukan jawaban itu. Kok jawabannya gimana sih? Saya jawab itu, silakan aja tuh buka Lukas 1 ayat 45 sampai 46. Jangan serius Pak. Jangan serius. Jadi persoalannya ini apa hubungannya Yesus yang brojol dengan Syiah? Itu kan yang masalahnya Pak. Gimana? Ya betul. Ya udah betul. Apalagi yang mau ditanyakan? Ini muslim kok begini pertanyaannya. Susah saya mencernanya kok hubungannya ke Syiah itu apa? Ada hubungannya erat sekali. Itu kan Yesus ada hubungannya dengan ke Palestina dulu kan. Sesudah ke Palestina dia ke India. Nah setelah ke India kembali ke Vatikan. Setelah ke Vatikan dia ke Ethiopia. Kurang pas itu togar keliru itu, kamu ortodok bukan begitu. Kalau ortodok jawaban itu Bunda Maria waktu itu kan lagi dalam perjalanan. Nggak bisa itu ortodok ini salah ortodok ini. Samuel apa togar ini? Togar dia itu. Pak Samuel ayo jawab. Itu bukan Samuel itu togar itu. Tompel kemana tompel ini ya? Jawab itu. Ini kan Islam waktu soal Kristen ini piye to Mas? Salah tanya lo Mas. Lah tanyanya karo sapa no? Karo aku. Tanya wong Kristen, wong Islam bertakwa soal Kristen piye? Yang nanya ini bang siapa nih?
Kalau aku nanyanya, aku sih apa Tidak, Samuel, yang nanya piye? ini Bang siapa ini? Bang siapa ini yang nanya? Wong Ayo, jadi waktu Yesus dilahirkan itu, dia kan ibunya mau ke Karbala. Nah, Karbala itu ketemu dengan Petrus. Petrus kan sayur. Bukan, dia mau mempelajari Syiah. Ternyata Syiah itu menurut dia itu benar gitu loh. Nah, persoalannya ini Syiah siapa? Oh, ini loh. Kan Yesus. Ya makanya saya juga bingung ini. Nah, ono nanya si A itu ini loh, siapa misalnya ketemu orang terus kita bilang lo si A gitu. Gitu ya. Oke. Gimana? Udah. Bingung nanyanya, mau nanya lagi apa? Baik. Saya jawab ya. Saya aja yang nanya nih. Baik. Silakan bertanya. Ya, saya mewakili temannya yang tadi tuh. Ya baik sudah saya paham pertanyaannya itu akan saya jawab ya. Jadi begini teman-teman ya Muslim ya. Ya kami punya keimanan, kalian juga punya keimanan. Jadi sebelum ini berlanjut, maka kita ini harus menyepakati. Karena dari kesepakatan ini kita akan mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa ya. Maka itu saya tanyakan dulu, apakah kalian sepakat? Sepakat untuk bertanya dulu, Pak. Baik, silakan. Yang host, tolong ada yang raise hand minta ke host itu. Sebenarnya kalian ini yang Muslim ini menuhankan siapa sih? Nggak tahu. Menuhankan Tuhan, Pak. Kita menuhankan Tuhan. Kenapa emang, Pak? Ya. Kalian masa menuhankan aja gitu. Iya, kita di sini menuhankan Tuhan. Yang menuhankan Tuhan, Allah. Iya, kenapa? Itu yang ilahi, terus kenapa? Iya, masalahnya apa? Islam saja sama saya. Sebenarnya ini Anda yang bermasalah. Anda ini yang bermasalah gitu loh. Anda yang bermasalah sebagai Muslim ini. Iya, masalah apa? Saya belum tahu ini agamanya apa ini. Saya ini seseorang yang mempunyai agama. Iya, betul. Agama apa? Agama saya adalah agama saya sendiri, gitu loh. Iya, apa agamanya? Ya udah. Karena agama yang saya yakini ini agama yang benar menurut saya. Ya, menurut kamu gimana itu? Agama enggak? Kamu itu artinya agama menurut kamu itu seperti apa agamamu itu di KTP? Gini. Saya nanya kamu itu agama itu apa menurut kamu? Ini agama saya. Iya, gimana itu? Siapa tadi nih teman saya ini? Togar, tolong berhenti dulu Togar sama Simon, berhenti dulu. Iya. Tampil, maju tampil. Tampil mau ini mana nih? Ortodok apa Katolik ini? Tampil, maju tampil. Saya belum tahu teman saya ini yang Muslim. Siapa nih tadi yang nanya? Iya, saya Togar, Siman Juta ini. Loh. Yang tadi nanya itu loh. Nanti kamu pura-pura outan jadi Muslim kamu ini nanti. Saya curiga dengan kamu ini. Karena dari pertanyaanmu itu nggak ada yang benar. Baca Al-Fatihah aja dulu. Suruh baca Al-Fatihah kalau benar-benar Muslim. Iya, kita uji dulu. Yang aku Muslim itu baca Al-Fatihah dulu. Apa tuh? Udah ya kelihatan, udah kelihatan ini. Baca Al-Fatihah dulu coba. Iya, yang Muslim, yang aku Muslim. Yang lebih tinggi lagi, Pak. Oke, Al-Baqarah. Iya, nah SD saja udah tahu itu. Saya sendiri ini Siman Juta ini bisa baca Al-Fatihah loh, saya Kristen. Masa kamu? Gimana? Akibat nggak ada domba yang masuk di sini. Mana ini? Masih nanya. Kalian itu apa sih? Tuhan saya itu Tuhan, Pak. Masa batu? Oh ya, teman-teman yang ada di live komen Zulfikar official dan Zulkifli M Abbas, ini link dari Zoom akan saya share di sini. Silakan bergabung teman-teman. Saya pin ya di Zulkifli M Abbas, saya pinkan. Tempatnya Zulfikar official sudah saya pin. Silakan teman-teman yang Muslim mau gabung di sini, monggo kita ramaikan Zoom kita. Dan saya juga minta tolong untuk disebarkan linknya ini. Pak Ucok, sebentar Pak Ucok, ini saya nanya. Ya. Emang di sini ada Kristen ya? Di sini ada Muslim nggak yang pintar sih? Saya Kristen ini. Ada Muslim yang pintar sini. Maju. Oh, saya Muslim, Pak. Ya, yuk kita dialog. Ya, oke. Awas jangan pakai asumsi ya. Aku Kristen gimana sih? Jangan digunakan untuk main-main agama dong ah. Nggak baik. Oh iya udah. Nggak baik. Sorry. Jangan Bang Andi, nanti sadar sekali Bang Andi. Setuju. Sadar lagi Bang Andi, istighfar. Saya cuma mau ikutan bercanda saja. Jangan dipakai canda agama, nggak boleh.
Istighfar. Tapi kan nggak live kan? Live bang. Astagfirullah. Kalau begitu beri aku kesempatan untuk minta maaf kepada saudara-saudara ini, nggak bermaksud melecehkan. Saya hanya berparodi, tapi mohon maaf. Sekali lagi Handi minta maaf atas kekeliruan tadi. Saya cabut ucapan saya tadi itu. Makasih. Dan Catat lagi bang. Mohon maaf nih Pak, saya juga mohon maaf karena saya tahu sebenarnya kalau bapak-bapak ini Muslim. Alhamdulillah. Berarti kita tahu ya teman-teman mana lawan ya. Saya jawab itu. Oke, saya jawab semuanya ya. Tapi kalian harus menyepakati perkataan saya ini karena saya itu sebagai togar Simat Subang dan saya nggak pernah ngaku sebagai seorang kiter. Saya cuma mengatakan nama saya itu togar. Saya ucap. Kita belum nanya ini, udah disuruh sepakati apa aja sih? Saya tahu, karena Anda pakai roh kan? Oke, saya selesai saja ini. Ya. Baik. Dalam kita itu menghadapi sebuah persoalan, maka kita harus memerlukan kewaspadaan. Jadi kita harus betul-betul waspada. Karena dengan kewaspadaan kita akan terhindar dari badai tsunami, Pak. Apa hubungannya sama tsunami? Loh, bang, saya itu ngomong juga nggak tahu apa yang saya omongin loh. Aduh. Tunas dalam project ya. Ada di room diskusi sini dong. Suruh ngadep. Room diskusi. Oh, di room diskusi. Ya, silakan meluncur sana kalau mau. Mana ini share-nya? Share link ya. Share lock. Ya itu, room, pilih room diskusi. Tadi kalau live Banjul itu dihapus saja tuh, nggak enak itu kedengeran tadi tuh. Aduh, nggak enak nih. Enggak. Yang mana? Yang nggak enak yang mana? Oh iya, teman-teman yang lain kan tahu lah ini berguru atau enggak, insya Allah teman-teman tahu. Ya cuma benar, aku juga memperingatkan kita karena kadang-kadang kalau kita berguru kan lepas kendali, harus ada yang memperingatkan. Itu nggak Oke, apa-apa. Bang Simon, saya antar ke room diskusi ya, silakan di-join ya. Siap. Mana? Join ya, terima itu. Ya, saya juga minta bantuan dari teman-teman di Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official untuk tolong disebarkan link itu ke channel-channel Kristen agar banyak Kristen Abdon naik turun tadi. Abdon tadi berapa jam Pak Zul? Itu ada tadi jam, kayaknya ada ulama muda di sini ya. Mana ya? Ulama Sikismin. Waduh. Ya, katanya ada saya tadi. Mana Kismin? Ini kan Bang Rawat TV Handi Kristen Al Jamaah komen YouTube. Waduh. Mampus gua. Apa itu? Tapi kan ada Muslim apa kemarin bang? Muslim Mesianik apa maksudnya tuh? Muslim Mesianik. Ortodoks nanti itu. Saking nggak ada dombanya di sini, kita krisis domba ini. Kita gini aja bang, kita bahas soal Bible aja bang. Yang tadi. Ya, kita bahas Bible ini. Kita bahas Bible. Halo, selamat siang semua. Selamat siang. Ini siapa ya? Ini Ucok ya? Hansen. Oh, Hansen. Selamat siang Bang John Hansen. Halo Bang John Hansen, selamat siang. Kok terus hilang? Bang John Hansen. Ya, halo. Halo siang. Ya. Semua, ya. Alah si Dedi. Bukan bang. Alah, tawan. Bukan. Itu ada John Hansen, bukan. Bukan, saya belum pernah masuk sebelumnya ke room ini dan saya tidak suka berbohong ya. Saya belum pernah masuk sebelumnya. Oh iya. Silakan Pak. Ya, apa nih topiknya? Bapak Muslim apa Muslim Pak? Saya Kristen Pak. Oh Kristen. Topiknya hari ini adalah siapakah sebenarnya itu Yesus? Itu topiknya Pak. Siapakah Yesus menurut Yesus? Iya gitu, topiknya hari ini Pak. Menurut Alkitab dia kan firman Allah yang menjadi manusia, begitu Pak. Terus diterangkan aja Pak, silakan Pak. Kesempatan untuk Anda terangkan, silakan. Ya udah itu aja, firman Allah yang menjadi manusia. Siapa yang menjadikan firman ini menjadi manusia Pak? Firman menjadi manusia ya atas kehendak Bapa Pak.
Oh, Bapak menyuruh firman menjadi manusia gitu? Ya, karena kan sebelumnya kan manusia kan ini apa? Jatuh dalam dosa. Nah, bukan itu, Pak. Kan firman menjadi manusia, Bapak yang menjadikan. Coba Anda. Ya awalnya kan manusia jatuh dalam dosa nih. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa kan nggak perlu firman jadi manusia untuk menebus dosa. Iya, bagaimana caranya? Kan gini, saya kasih contoh. Bapak menjadikan firman menjadi manusia. Jadi gini, jadilah kau manusia, begitu kira-kira. Bentar ya, saya baca ya, Yohanes ya. Aditya jangan satu. Ini ada Bang Pak Alif Top, Pak ini juga. Selamat siang Pak Alif. Iya, lagi jualan obat ya Aditya. Kok saya Aditya lagi Pak? Saya Aditya. Suaranya Pia toh Pak? Bang Andi. Pak Alif, saya selalu Aditya loh. Oh iya. Channel Aditya ini. Pak Johnson lanjut. Itu foto saya ganteng kok dibilang Aditya. Dia Pak Alif. Suaranya Aditya. Iya. Ada selebes itu Pak. Yuk dilanjut masalah firman itu loh. Dilanjut mana tuh? Ya gimana Pak Alif? Ada yang bisa dibantu Pak? Mungkin tadi yang Pak Yohanes yang Johansson. Yang jadikan dia manusia ya Allah itu sendiri ya Aditya. Nggak ada orang lain yang menjadikan. Oh, jadi Allah menjadikan Yesus menjadi manusia, betul ya Pak Lep? Ya, emangnya apa masalah buat lo? Nggak ada masalah Pak. Berarti manusia ini dijadikan oleh Allah, betul ya? Ya, emang? Ya, sesuatu yang dijadikan itu Pak Lep ciptaan apa bukan Pak? Dia bukan ciptaan, dia pencipta itu sendiri. Loh bagaimana Pak ceritanya? Coba jelaskan Pak. Itu ada bahan bakunya Aditya, coba dibedakan. Kok mudeng sedikit. Kalau cipta itu ada bahan baku, kalau pencipta tidak ada bahan bakunya. Saya ulang Pak. Ya, kalau dijadikan itu pencipta apa diciptakan Pak? Kalau dijadikan? Nggak usah kamu muter-muter kayak kipas. Pertanyaannya, manusia ini dijadikan, apakah diciptakan ini manusia apa bukan? Apa tidak? Bukan diciptakan dari bahan baku, tapi dijadikan dari perkataan kun fayakun. You know? Saya nggak tanyakan bahan bakunya. Dijadikan ini ciptaan apa bukan Pak? Kalau dijadikan? Dia bukan ciptaan, dia inkarnasi dirinya sendiri menjadi. Bukan kalau diciptakan ada bahan dasarnya, Aditya. Boleh dibedakan. Yang menjadi ya silakan. Loh, di dunia ini hanya ada dua. Dicipta dan pencipta itu aja, nggak ada lah. Oke baik, siapa yang menjadikan Yesus menjadi manusia Pak? Perkataan tadi firman. Siapa yang menjadikan siapa Pak? Ya Allah itu sendiri, bukan menjadikannya, dia langsung berinkarnasi menjadi. Oh, Allah sendiri yang berubah jadi manusia gitu. Lah iya, perkataannya bukan Allahnya yang berubah jadi manusia, bukan kayak Doraemon. Terus coba. Jangan marah-marah. Silakan Pak Ustaz Sugi, saya kayaknya ngerokok dulu deh. Oke. Berarti setelah firman jadi manusia itu Tuhan masih punya firman lagi enggak Pak? Firman itu selalu ada dalam Tuhan. Kayak kamu juga perkataan memang sudah kamu berkata emangnya perkataanmu habis. Oh berarti kata-kata saya yang lain itu nanti kan bisa menjadi sesuatu lagi. Apakah itu Tuhan juga begitu? Ya terserah Allah dong, masa kamu berarti artinya nanti Tuhan itu bisa menjadi berapa biji gitu ya? Manusia apa sih hebatnya pikiran kita manusia ini sempurna aja. Ya kan alasannya tadi bahwa Yesus itu dijadikan tanpa bahan baku kan begitu. Jadi dia ingin menjadikan dirinya supaya manusia itu percaya pada Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada ini, maka dikaruniakan sendiri menjadi manusia untuk manusia itu percaya bahwa Allah itu ada, you know. Oh gitu. Jadi sebelum firman itu jadi manusia, Tuhan nggak pernah berhasil memperkenalkan dirinya kepada manusia gitu Pak. Ya bukan itu kan menurut akal pikiranmu. Loh, kan Anda tadi mengatakan supaya manusia itu mengenal Tuhannya, maka Tuhan harus inkarnasi menjadi Yesus. Betul? Ya sekarang loh, makanya itu saya sekarang pertanyaan saya.
pertanyaan saya kalau demikian sebelum inkarnasi menjadi Yesus, apakah Tuhan ini tidak pernah berhasil memperkenalkan dirinya kepada manusia? Kok tahu kamu? Loh, kipi ya toh Pak. Saya ini hanya menanggapi. Bertanya kembali, tahu kamu? Lah iya, misinya Allah kan macam-macam. Misinya Allah tidak kita bisa jangkau dengan akal pikiran kita manusia. Nah iya, Anda tadi kan membuat pernyataan supaya manusia itu kenal Tuhan, maka Tuhan itu berinkarnasi. Kan begitu. Nah, apa salahnya kalau saya bertanya, apakah kalau tidak melalui inkarnasi itu berupa api, berupa cahaya. Sekarang dia ingin hidup di antara manusia itu. Gitu. Jadi waktu di perjanjian lama itu manusia bisa mengenal Tuhan atau tidak? Nah itu kan konsep kita kan berbeda, nggak usah kamu pertanyakan. Ngapain ya saya pertanyakan lah. Ya perlu saya pertanyakan, apakah dengan cara berfirman melalui nabinya dan sebagainya itu manusia tidak kenal Tuhan, tidak bisa mengenal Tuhan begitu? Ini supaya lebih dekat Bapak. Itulah manusia itu dia lebih dekat dengan manusia. Bahwa inilah Tuhan, pekerjaan Tuhan tuh kayak gini. Laku Tuhan tuh kayak gini, perkataan Tuhan mujizatnya kayak gini, langsung kita lihat, nggak berupa suara, cahaya, benda. Gusti Allah, Ya kan Pak Ustaz Sugi dulu. Ya kan Ustaz Sugi dulu. Nah ya itu, saya ya tidak harus berinkarnasi, ngapain lagi harus berinkarnasi? Ya melalui rahim Maria selama 9 bulan lalu keluar melalui lubang sempit itu. Untuk apa harus seperti itu? Seperti itu, Pak. Kamu kok repot sendiri? Aku aja nggak repot. Gimana, Pak? Awakmu kok repot sendiri, aku aja nggak repot, ya terserah Tuhan aja. Oh, terserah Tuhan mau jadi apa boleh. Halo. Gitu ya. Sebentar, yang halo sebentar. Oh boleh gitu ya. Pak Lep, bedanya Yesus dengan bumi apa? Kan sama-sama ciptaan gitu, sama-sama firman. Allah berfirman, jadi berfirman, jadilah Yesus, jadi Yesus. Bentar Pak. Jadi tadi kan Pak Alep mengatakan bahwa Yesus itu kan tanpa bahan baku terjadinya Yesus. Nah sekarang bahan bakunya terang apa Pak? Misinya kan beda. Tunggu dulu. Kita mempermasalahkan bahan baku dulu. Anda tadi kan mengatakan bahwa Yesus itu bisa dikatakan Tuhan karena dia tanpa bahan baku. Nah sekarang saya bertanya, terang itu bahan bakunya apa? Ya, perkataan Tuhan juga. Tapi kan iya berarti posisi Yesus dengan terang sama dong. Loh, ya posisi Yesus dengan matahari sama dong. Bukan sama diciptakan dengan perkataan, tapi kan misinya beda. Oke, berarti Anda mengakui bahwa Yesus adalah ciptaan. Oke, sip, itu poin yang pertama. Tuhan Yesus bukan ciptaan. Apa yang mengatakan ciptaan? Anda tadi? Tuhan Yesus bukan ciptaan. Aduh, perkataan. Oke, Pak Alif sebentar. Ini Pak Adar kan tadi bilang pertanyaannya tolol. Nanti Anda boleh jawab ya nanti ya Pak Adar ya. Iya, boleh. Silakan Bang Sugi, ya udah. Ini sudah mengatakan bahwa sama-sama diciptakan dengan perkataan. Kan Anda begitu, berarti Anda mengakui bahwa Yesus itu ciptaan kan Pak Alef? Loh, siapa yang mengatakan Yesus itu ciptaan? Perasaan baru ngomong loh Anda loh. Beda misinya kan? Bukan masalah misi yang saya permasalahkan. Sama-sama diciptakan kan itu intinya. Oke, berarti kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan, dia gagal jadi Tuhan karena Tuhan bukanlah ciptaan tapi dia sang pencipta, Pak. Yang kamu katakan yang mengatakan ciptaan. Iya kan. Bumi diciptakan itu juga tanpa bahan baku. Iya. Nah, Anda mengatakan sama-sama diciptakan dengan kalimat. Tapi misi penyelamatan kan nggak ada kalau matahari. Beda. Sekarang jangan ke sana dulu. Kita berbicara tentang asalnya dulu. Nah, sekarang mau itu muter-muter. Kok muter-muter? Anda sendiri yang membuat pernyataan begitu begitu diikuti argumennya kok malah bingung sendiri. Argumenmu yang salah. Misinya aja beda antara matahari dengan Yesus kan beda. Matahari lebih menyelamatkan, Pak. Iya, matahari lebih. Masih ada hal-hal lain yang bisa menyelamatkan manusia, tidak saja. Jadi Yesus untuk semua juru terang itu kalau matahari. Secara utuh kehidupan kita manusia ini hidup yang kekal, damai di bumi, damai di surga, you know. Utuhnya di mana kalau Yesus?
Apanya? Sebagai Tuhan. Utuhnya di mana kalau Yesus sebagai Tuhan? Apa utuh apa? Kan katanya kalau Yesus kan utuh gitu. Nah, saat dibandingkan dengan matahari itu lebih utuh yang kalau Yesus itu. Nah, utuhnya di mana kalau Yesus sebagai Tuhan? Dia itu kan untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau matahari kan bisa membakar aja. Kau coba kamu deketin matahari kalau kamu nggak terbakar. Sekarang manusia bisa Yesus bisa menguasai matahari nggak? Ya bisa dia yang ciptakan, kok mau dia apakan hakikat dia, coba kemanusiaan Yesus nggak bisa. Oh, tapi bisa ya. Itu bisa ya menguasai matahari. Karena dia yang menciptakan matahari itu sendiri. Menguasai manusia bisa nggak? Ya bisa aja, karena dia memang sang juru selamat kok. Nggak bisa, nyatanya nggak bisa menguasai saya. Baca tuh diseret-seret itu. Baca. Dia nggak bisa menguasai. Bentar, saya dirinya. Kisah Rasul 4 ayat 12, baca itu. Tidak, enggak usah dulu buka. Nah, aku pakai ayat saya, nggak pakai ayat kamu kok. Itulah jaminan saya. Saya percaya terus kalian nggak. Saya sederhana aja kita. Halo, ayat tapi ini musik Yesus. Kenapa sih? Aku tanya. Kenapa? Aku tanya. Nggak percaya. Nangnya ngutak-ngutik Yesus. Saya nggak percaya, nggak usah lah. Nggak usah percaya Yesus, Pak. Saya percaya Yesus. Alkitabmu aja mengatakan Yesus itu dari roh, dari perkataan. Kok masih kalian umatnya ini nggak percaya? Saya percaya Yesus, Pak. Ini. Saya percaya Yesus sebagai utusan. Alkitab yang mana? Di Al-Quran kalian mengatakan Yesus itu dari perkataan, dari roh Allah. Tapi kalian umatnya kok nggak percaya? Ini yang saya bingungkan. Jadi kalian ikut ajaran siapa? Pak Alif. Iya. Iya. Simpel aja, tidak banyak-banyak. Ketika Yesus menjadi manusia, dia menjadi manusia betul apa manusia seperti apa? Manusia sungguhan, 100% manusia. Ya 100% manusia ya. Iya. Emang kenapa? Masalah buat lo? Iya. Ketika dia menjadi manusia 100%, apakah kalau manusia 100% dia punya Tuhan enggak? Loh, dia Tuhan itu sendiri 100% manusia, dalam tubuhnya 100% natur Allah juga dalam tubuhnya. Emang masalah buat lo? Oh begitu, ada natur-naturnya. Ketika Yesus tanpa roh, yang disebut Allah itu hidup enggak? Kalau Yesus tanpa roh, dia nggak hidup kemanusiaannya. Ya, alhamdulillah kalau begitu, maka roh yang ada di dalam diri Yesus bukanlah Allah yang seperti Anda dudukan sebagai Allah itu sendiri. Kalian ini Yesus hanya membawa roh yang diberikan oleh Allah. Bapak-bapak yang terhormat, begini loh, kalian ini nggak bisa membedakan satu bakpao sama satu kelereng. Bingung bapak kalian Jadi ini. begini Pak, kalau kita mau berbicara tentang ketuhanan, jangan samakan dengan benda, itu kafir hukumnya. Supaya Anda tahu, masa Yesus dengan Yesus dengan Tuhannya Anda samakan bakpao dan kelereng? Campur aduk. Ya belajar ngopi dulu, ngerokok oleh yang ngerokok supaya nggak pusing. Kalau ada bodrek, minum bodrek dulu supaya nggak pusing. Palif minum bodrek, Palif. Ada karung nggak? Ada. Karung goni. Ada goni. Ada bodrek, minum bodrek dulu. Jadi begini, Pak Alif ini tidak konsisten dengan kata-katanya. Ketika saya tanya tadi, dia jadi manusia sungguhan nggak? Ya jadi. Nah, ketika saya bertanya, kalau manusia sungguhan seperti saya, yang jelas dia punya. Ya pusing lah Pak, ini akibat manusia dipaksa jadi Tuhan, pusing sendiri akhirnya. Halo. Pak, samane kakak mangan B2. Halo. Pak Alef sudah menyerah, ganti Pak Ader. Silakan. Ya. Halo. Ya, silakan. Selamat siang semua. Ya. Jadi pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya. Ya, silakan Bang Rahmana. Oke. Ya, pertanyaan saya hanya 2 poin. Ya, Pak. Anda mau bertuhan kepada Tuhan yang digantung oleh makhluknya, atau Anda mau bertuhan kepada Tuhan yang menjadi tempat bergantungnya segala makhluk? Tentukan pilihan Anda. Pertanyaan apanya itu, Pak? Yang apa lah, Pak? Pertanyaan yang bagus, Mas. Pertanyaan kedua, Tuhan Anda siapa? Tuhan saya adalah Tuhan Yesus.
Ya, yang digantung siapa? Maksudnya yang digantung? Yesus bukan? Yang pernah disalibkan adalah Tuhan Yesus. Nah, iya sudah kalau begitu. Berarti Anda bertuhan kepada Tuhan. Ya, Pak, ini sama Pak Rahmana ya? Pak Rahmana. Kembarannya. Ya, Pak Rahmana. Rahmana. Jadi, ya, mohon maaf sebelumnya ya, Pak ya. Jadi, saya bertanya-tanya nih. Saya orang Kristen ini, Pak ya. Ya. Jadi, saya bertanya-tanya dalam hati nih, Pak. Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu? Perbuatan apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sehingga kalian mungkin sakit hati atau gimana, Pak? Atau tidak? Kami tidak memaksakan kalian untuk menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak memaksakan, Pak. Ya, jadi begini. Bukan kami memaksakan Anda. Ya, Pak. Lanjut. Jadi kira-kira apa? Kira-kira perbuatan apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu yang tidak sesuai dengan ajarannya saudara-saudara Muslim lah, saya bilangnya. Oke. Apa perbuatannya yang tidak sesuai? Ya, mau saya jelaskan. Sudah, Yesus ke muka bumi ini, kalian menjadikan Yesus Tuhan. Bukan kami tidak menyalahkan perbuatan Yesus. Yang kami salahkan itu perbuatan orang-orang yang bersatu dengan pembunuh-pembunuh. Ya. Yang membunuh Yesus menurut kalian orang-orang yang membunuh nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah, sebagian kalian salibkan dan sebagian kalian bunuh dan sebagian kalian sesah di rumah-rumah ibadah mereka. Bukan, tak ada disesah orang Kristen itu, Pak, tak ada. Yang mensah itu adalah orang-orang Yahudi. Sekarang begini, Anda yakin dengan kematian Yesus? Saya yakin dengan kematian Yesus. Ketika kami mengatakan Yesus diselamatkan oleh Allah, kalian alergi. Memang alergi. Apakah hari ini saya mengatakan ya, Anda adalah sekelompok pendukung pembunuh Yesus, Anda setuju enggak? Tidak setuju, Pak. Ya, kalau tidak setuju berarti itulah yang dilarang oleh Yesus, ya, bahwa kalian itulah yang membalikkan fakta sebagaimana. Jadi rancangan Tuhan itu sebenarnya seperti ini, Pak. Bagaimana? Sejak Adam Hawa jatuh ke dalam dosa ya. Jangan goncang, santai saja. Ya, gini Pak. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, jadi kemuliaan Tuhan tidak ada lagi di dalam diri manusia, Pak ya. Artinya semua manusia udah berdosa kan, Pak? Jadi setelah itu jalan satu-satunya perdamaian buat Tuhan ya, itulah melakukan mempersembahkan korban bakaran pengampunan dosa. Pengampunan dosa, Pak. Hanya untuk perdamaian sementara, Pak, sifatnya, Pak. Jadi jalan satu-satunya menurut rancangan Tuhan, Pak ya. Ini rancangan Dia, bukan rancangan manusia, Pak. Rancangan Tuhan. Nanti saya tambah. Tuhan itu sendiri harus turun ke bumi, Pak. Menjadi manusia. Itulah yang dibilang firman Tuhan menjadi manusia melalui rahim Maria. Karena kenapa Dia harus turun dari manusia, Pak? Sebenarnya Dia ingin bersekutu dengan manusia pada akhirnya nanti, Pak ya. Jadi karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang adil, ya, tak mau sebenarnya bukannya berarti Tuhan tidak bisa melakukan ini powerku lebih hebat kok, tanpa aku mengorbankan diri pun bisa kok kayak gitu. Cuman Tuhan udah bikin rancangan di Alkitab Perjanjian Lama itu udah dituliskan, Pak. Dituliskan dan digenapi, Pak. Saya tanggapi ya. Ya, Pak. Pak tambahkan lagi supaya Anda lebih ini, baru Anda tanggapi. Yang banyak tambahkannya, karena saya hanya tambahkan sedikit saja. Aku tambahin. Kenapa Yesus harus lahir ke dunia? Itu sudah dirancang Allah, Pak. Karena akibat dosa Adam dalam Kejadian 2 ayat 17 itu, karena upah dosa adalah mati. Sebenarnya kita manusia ini sudah mati semua, Pak, akibat dosa Adam. Benar. Jadi kenapa Allah berubah keputusan, hingga Dia memberi Adam itu waktu hidup, sehingga Adam hidup sebentar, dengerin dulu supaya Anda baru Anda jawab. Jadi diberi hidup. Hidup itu
Harus ada yang dikorbankan, tukar guling kematian tadi, Pak. Sebenarnya Adam terus mati, tapi ditukar Allah dengan seekor domba. Tipologi pertama, pembunuhan pertama di muka bumi ini yang dilakukan cawatnya Adam yang dari daun itu, mengganti cawat Adam dari daun itu. Dan kenapa Yesus harus lahir ke dunia? Itu sudah dibuatkan di dalam Kejadian 3 ayat yang 21 dan Kejadian 3 ayat yang ke-15. Di mana dikatakan situ Injil pertama kali yang menceritakan tentang sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan akan muncul dari Kejadian 3 ayat 15. Disitulah sejarahnya Yesus harus lahir ke dunia, Pak. Dan baca juga di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakan anak yang tunggal satu-satunya. Oke, Bang Ramana, saya tanggapi. Yesus, bentar Pak. Gantian, Bang Ramana. Iya, Pak, biar Pak Ramana ya tanggap. Harus mengorbankan anaknya sendiri, karena tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang dapat menyelamatkan dirinya dengan amal perbuatannya. Hanya Allah yang bisa mengampuni, Pak. You know? Oke, tanggapin. Oke, saya tanggapi. Kira-kira menurut Anda, ajaran Tuhan Anda untuk membunuh nabi-nabinya dan rasul-rasulnya itu perintah Tuhan Anda atau bukan? Oh, bukan. Tak ada ajarannya. Tak ada ajaran Alkitab untuk membunuh nabi-nabi. Tak ada. Itu perbuatan orang jahat. Setan itu. Ketika orang jahat membunuh Yesus, apakah menurut kalian itu suatu keselamatan bagi kalian? Bukan suatu keselamatan, dia nggak selamat, namun dia harus ada karung. Jikalau kalian mengingkari bahwa bukan perintah Tuhan kalian untuk membunuh nabi-nabi dan membunuh utusan-utusan Tuhan, membunuh orang-orang benar, sebagian kalian salibkan dan sebagian kalian bunuh, maka doktrinitas penghapusan dosa gugur, karena Tuhan tidak pernah memerintahkan sebagaimana membunuh Yesus, karena kata Yesus di dalam Alkitab sendiri, apabila mendapatkan kehidupan yang kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Yesus adalah utusan yang kalian salibkan dan kalian bunuh. Itu sangat dibenci oleh Allah. Jadi barang siapa yang bersekutu Yesus, bukan saya jawab, yang membunuh Yesus itu bukan pengikut-pengikut Yesus, bukan orang yang mengasihi Yesus, orang yang tidak mengasihi Dia dan menolak Dia sebagai. Alhamdulillah, kalau begitu berarti doktrinitas penghapusan dosa dari darah Yesus gugur. Karena bukan kemauan Tuhan kalian, tetapi kemauan orang-orang yang membenci Yesus. Real kan? Ini yang saya bilang tadi untuk Pak Ramana Putra. Nggak bisa membedakan satu bakpao dengan satu kelereng. Yang membunuh Yesus bukan kami umatnya ini. Itu manusia yang tidak mau menerima Yesus. Itulah yang membunuh dia. Justru karena manusia tidak mau menerima Yesus sehingga mereka membunuh Yesus. Kenapa kalian mengatakan pembunuhan itu karena menghapuskan dosa? Loh, emang sudah dibuatkan dari sang Bapa. Ya, kalau begitu berarti Bapak kalian yang mengajarkan untuk membunuh nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Kenapa kalian mengingkari tadi? Kok gitu aja Anda kok repot. Terserah Bapak. Gitu aja kok repot. Minum bodrek. Jadi kalau kalian mengakui bahwa Tuhan kalian mengizinkan untuk membunuh nabi-nabinya dan utusan-utusan Dia, maka penghapusan dosa tentang pembunuh Yesus gagal. Karena yang membunuh Yesus bukan akibat karena dosa, tetapi karena mereka membenci Yesus. Ya, Oke, pakai logika. Putra minum bodrek. Oke, masukkan saja dalam karung. Selesai. Enggak, ini masuk di akal kok yang dibilang Bang Ramana Raja. Ya betul. Kan ditanya tadi apakah akal Ramana Raja bukan akal kami. Loh, kan pertanyaannya jelas itu. Yesus itu utusan Tuhan atau bukan? Loh. Kamu dengar nggak yang sudah kayak katakan tadi? Jadi begini, Pak Alif, ini begini. Kita poin saja. Anda lebih benar atau Yesus lebih benar? Yesus yang lebih benar. Tidak ada di muka bumi. Ketika Yesus mengatakan Dia adalah utusan, Anda jangan membantah. Karena Yesus lebih benar. Oknum yang Anda sungguh membantah, berarti Anda membantah perkataan Yesus. Berarti Anda menganggap Anda lebih benar daripada Yesus. Bodrek. Pusing. Maaf. Oke, ikat mulu karung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bicara? Siapa nih? Siapa? Assalamualaikum. Ya, ini siapa nih? Pak Marwoto. Oh, monggo. Waalaikumsalam Pak Marwoto. Waalaikumsalam. Pak Alef, aku mau tanya. Lebih hebat Sri Krishna ataukah Yesus? Apanya? Lebih hebat Sri Krishna apa Yesus? Ya hebat Yesus dong.
The best Yesus tuh nggak ada sesuatu. Salah. Aku tanya, pernahkah Yesus pernahkah Yesus menghentikan waktu? Pernahkah dalam cerita? Enggak, jangan bicara seperti itu. Kamu harus bukan sendiri dengan umatmu gitu loh. Pernahkah Yesus pernahkah Yesus menghentikan waktu dalam 1 detik misalkan? Itu jauh sebagai 1 detik. Pernahkah kejadian seperti di dalam kitabmu? Pernahkah ada kejadian seperti itu? Memang nggak ada diceritakan ya. Saya jawab pernah, nggak ada pernah diceritakan, nggak ada dalilnya. Jadi ya mau apapun dia bisa karena dia yang menciptakan bumi dan segala isinya ini. Pak, pernah kamu ada salah. dalilnya, Pak, ada. Ya, Tuhan pernah. Tunjukkan ayatnya buat mereka. Tunjukkan ayatnya. Ayatnya, ya. Itu dari perspektif PL atau gimana? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran nggak? Ini kalau ada, cari bongku sabar. Gini loh. Kalau ada. Sabar sama. Kalau ada itu di PL apa di PB? Sabar Pak Marwoto, dia lagi nyari, sabar. Pak Martowo. Lamaan. Pak Martowo sabar, Dok. Sabar. 1. Assalamualaikum Hadiat. Nah ini karena channel kesukaan saya thumbnailnya ini. Karena durasi menit loh ini, durasi waktu loh. Seandainya ada, kalau tidak ada, udah cukup itu aja. Yang jawab, yang bilang aja tadi siapa? Entah. Kalau ada, Adar. ada. Oh, mana Bang? Adar. Kalau menurut saya dia bisa, tapi saya nggak pernah menemukan ayatnya, jadi saya nggak bisa. Iya, ada nggak diceritakan di situ? Entah dicerita apa, gitu, ada apa enggak? Paling merujuknya ke PL itu. Berhentilah matahari di atas Zebulon dan bulan di atas Ayalon. Paling itu yang mau dipakai. Tapi menurut saya Yesus itu serba bisa mau apa aja karena dia yang memiliki bumi dan apa lamanya dia sebagai penguasa langit dan bumi ya kan. Yang aku tanyakan tadi, apakah lebih hebat mana Yesus dan Sri Krishna? Ya hebat Yesus lah. Ya, terus itu kan dongeng. Iya, aku tanya lagi. Iya, aku tanya lagi. Pernahkah Yesus menghentikan waktu dalam 1 detik aja minimal itu kalau dihitung berdasarkan waktu? Maybe no, maybe yes. Enggak? Kalau merujuk ke PL, maybe yes. Kalau merujuk ke PL, ya kan? Nah, seandainya di situ ada di dalam PB jelaskan. Kalau tidak ada, coba di dalam kacamata umum ya. Adakah cerita-cerita seperti itu? Yesus pernah menghentikan waktu kalau bisa dihitung minimal 1 detik aja. 1 detik dunia, nggak usah 1 detik akhirat. Pernahkah? Pernah. Di kitab PL atau di kitab PB? Di kitab PL atau PB? PB, karena dia itu adalah Tuhan dan Allah. Yesus Tuhan dan Allah. Tunjukkan aja. Loh. Tunjukkan. Cuma tercatat. Yang tercatat. Berarti kalau tidak tercatat, masih asumsi. Secara kanonisasi kitabmu. Berarti secara tidak tercatat, berarti kanonisasi kitabmu berarti bisa dikatakan gugur. Ya, itu menurut Anda. Kalau menurut saya dia serba. Bukan menurut Anda. Loh. Coba sebentar. Ini jangan lalu dulu. Alef ini. Kalau aku memandang dari kehebatan mana Yesus dengan Sri Krishna, aku lebih cenderungku ya memilih Sri Krishna. Kenapa? Lu bukan sakarmu, bukan. Coba kamu baca di kisah Mahabharata antara Pandawa dan Kurawa. Di situ terdapat Sri Krishna menghentikan waktu. Nanti dia bilang itu dongeng. Antara Arjuna dan bukan dongeng. Ini kitab yang diyakini oleh agama Hindu, Pak. Berarti otomatis adanya yang dikatakan dongeng menurut kamu terserah. Tetapi kalau kita lihat
Sebentar kamu jangan ke pasar dulu. Muhammad gini loh. Fokus. Kepercayaan umat Islam beda. Fokus Pak Maroto, fokus. Ini Pak Alef, kalau Wong. Betul, gini aku fokus. Bentar Pandi. Apapun yang namanya sebuah kitab Pak Alestar, pasti ada sosok yang dicatat dalam situ. Kehebatan maupun mukjizatnya pasti ada, ya kan? Seandainya Yesus sebagai Tuhan pastinya pernah melakukan hal mukjizat yang di luar nalar manusia, di mana di situ diyakini kehebatan oleh umatnya. Sebagai contoh saja, sama-sama memakai yang namanya Tri, yaitu Trinitas dan Trimurti. Aku bandingkan dulu Pak Alef. Kira-kira saja itu pernah bisa melakukan mukjizat menghentikan waktu. Gak usah kayak anak cilik. Paham. Bukan anak cilik. Bukan orang cilik, Pak. Kalau kita memahami sebuah kitab berarti otomatis Pak Alek udah menjawab Yesus bisa, tapi nggak dicatat di Bible. Itu udah. Kan gitu. Loh kok? Bentar ini Pak Anda Indra itu Indra Musi atau udah. Maaf ya, yang lain yang tidak berkepentingan sebagai moderator, tolong di-mute sendiri mic-nya. Kalau masih dibuka aja, ya udah kamu tak serahin menjadi moderator ataupun berdebat di sini. Jadi jangan asal buka mic-nya, terus ada suara background di belakang yang mengganggu percakapan di sini. Siapapun itu ya, siapapun itu kalau berniat membuka mic itu artinya bersiap untuk berdiskusi. Jangan mic-nya dibuka tetapi nggak bertanggung jawab, suara-suara di luar masuk sehingga akhirnya mengganggu diskusi di sini. Pusing dengarkan, ini suara siapa, tumpuk-tumpuk suaranya. Bisa diatur tidak sih di sini? Bisa mengatur dirinya sendiri nggak ini? Masa kok terus-terusan diingatkan? Yang tidak berkepentingan di-mute sendiri mic-nya. Jangan sok mengatur di sini. Kalau ingin mengatur di sini, saya serahkan di sini sebagai moderator. Silakan dipimpin. Saya lebih senang ada yang mimpin daripada tumpuk-tumpukan di sini. Oke, dilanjut Pak Maroto. Lanjut Pak Bodo. Ya, lanjut. Nah, ini Adar kamu sok berbicara. Silakan kamu jadi moderator di sini. Pimpin di sini. Kok saya yang sok mengatur? Iya, karena kamu membuka mic-nya padahal di sini ada Alep dan Pak Marwoto yang sedang berdiskusi. Tetapi kamu membuka mic. Akhirnya apa? Semuanya terdengar di sini, tumpuk-tumpuk suaranya. Jadi maaf saya berbicara agak keras karena kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Hidup Pak Bedu. Silakan Pak Marwoto. Pak Marwoto. Begini Pak. Begini Pak, itu kan tadi kan aku bentar ya Pak Alef ya, sabar. Tadi kan aku kan memberikan yaitu tadi lebih hebat mana antara seriusnya itu sudah aku berikan statement bahwasanya kalau masalah cerita-cerita baik yang tertulis maupun tidak tertulis gitu, kalau itu diyakini oleh umat beragamanya berarti dikatakan benar ya, seperti tadi entah itu Anda menganggap kisah Mahabharata itu sebuah cerita atau terserah apa namanya, tetapi kisah Mahabharata ini lebih meyakinkan bahwasanya Sri Krishna itu pernah melakukan mukjizat yang namanya menghentikan waktu. Ya, jawab ya. Menghentikan waktu ya, antara Arjuna dengan Arjuna sendiri. Lupa namanya itu. Itu membunuh. Nah, berarti otomatis adanya kisah yang disebutkan dalam kitab di situ tidak ada, tidak terkanonisasi. Berarti kalau menurut Pak Marwoto ya, secara kanonisasi saja kitab itu sudah gugur. Berarti otomatis apa yang kita bahas dari pagi atau dari malam sampai berarti ya istilahnya nol gitu loh.
kalau dilihat dari perspektif kitabmu gitu. Maaf Pak Mawoto, di sini hamba mesti potong. Sorry Pak Mawoto. Pak Mawoto di sini mesti kitab kanun yang Anda maksud itu kitab apa? Kanun tuh ngerti nggak artinya kanun? Tolong jelaskan. Dicatatkan sesuai dengan dicatat atau tercatat sesuai dengan iman-iman gereja-gereja terdahulu toh. Jawab toh. Saya pertanyakan lagi, nanti dijawab ya tentang kanun itu apa sih? Kitab kanon dalam agamamu, ya kitab kanon dalam agamamu itu kan kitab yang secara tertulis disetujui oleh para imam-imam besar kan, kan? Wah, keliru. Pada awal-awal Pak Maruto, keliru. Kitab kanun itu maksudnya kitab yang bersaut. Kitab kanun antara PL dan PB, artinya kitab yang saling bersaut-sautan. PB itu namanya kitab sautan, kitab kanun itu rupanya. Jadi Anda mengatakan itu jadi juga salah. Jadi bagi Yesus, Anda bandingkan dengan Tri Krishna, saya jawab ya, masalah Anda terima atau tidak itu hak Anda, nggak usah diperpanjang lagi. Jadi kalau kamu nggak percaya minta aku meyakini perkataan Anda, berarti Anda itu nggak benar. Jadi Yesus itu tidak ada yang tidak dia bisa lakukan, karena dia adalah sang pencipta alam semesta ini semuanya. Cuma mungkin saya nggak pernah baca di Alkitab Perjanjian Baru apa ada tertulis atau enggak, saya nggak bisa komen. Tapi dia menurut keyakinan saya, karena dia lagi Anda mau terima atau enggak ya terserah. Oke. Lanjut. Udah itu aja. Kita kembali lagi ke dalam merujuk. Terus ada kita merujuk ke dalam keyakinan Islam. Sebentar, kita akan merujuk keyakinan Islam. Kalau aku juga memberikan solusi, bukan memberikan memberikan hanya pertanyaan. Kalau kembali ke dalam Islam ya, apapun itu entah yang berasal dari Al-Quran maupun hadis, kalau itu dianggap sebuah mukjizat, berarti otomatis semua apapun yang berasal dari Tuhan itu bukan dia dianggap sebagai Tuhan. Itu aja sudah selesai masalahnya. Jadi kalau Anda tidak memperpanjang lagi ya kita close case gitu aja. Maka saya serahkan kembali ke moderator. Kalau nggak salah di sini yang meminta adalah Bang Terus Raya atau Bang Kures. Maka serahkan saya kembali kepada Bang Kures. Itu aja sebagai tambahan saya ikut nimbrung di sini. Monggo Pak Marwoto dipahami. Siapa yang moderator? Kalau nggak ada, saya luruskan. Ada lagi yang mau dialog, monggo. Kalau nggak ada, Pak Alep. Yo. Begini Pak Alep, saya sebenarnya ini, menurut Pak Alep, saya ini siapa? Jadi begini Pak Alep. Kalau yang namanya seseorang meyakini sesuatu itu kan nggak boleh dengan imani saja toh. Kita Kristen kan berdasar sama Bible itu kan sendiri ya. Ilmu dan pengetahuan. Kalau tadi kata mengatakan Mas Andi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, berbicara tentang iman ya. Dan dengan segenap akal budimu berbicara. Ini apakah dia masih menciptakan atau seperti apa Pak? Loh, dia nggak menciptakan lagi. Dia misinya kan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mengajarkan manusia untuk mengenal Allah yang benar, bukan untuk lagi, Mbak. Terus di dunia ini apakah Yesus mempunyai keterbatasan begitu? Bukan. Kalau Yesus kemanusiaan, yang manusia utuh, itu dia punya keterbatasan. Sama kita bisa ngantuk, bisa lapar, bisa tidur. Tapi keilahiannya dalam dirinya itu tidak terbatas, Bapak. Apakah keilahian dalam diri Yesus itu mempengaruhi Yesus dalam keterbatasan? Ini suara apa ya? Ya tidak. Karena dia... Waktu Yesus mengatakan anakku nggak tahu hari kiamat, apakah keilahian dalam dirinya itu tidak mempengaruhi dirinya begitu? Ya tidak, dia kan saat mengajar untuk murid-muridnya, dia berbicara tentang kemanusiaannya. Aku yang manusia ini loh, kemanusiaanku tidak bisa
berbuat apa-apa. Hanya Bapa yang ada di dalam aku yang bisa melakukannya. Paham Anda? Nah itu memang agak susah kalau kita nggak tenang memikirkan kata-kata itu. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu yang bisa melakukan apa saja. Begitu. Jadi 1 detik pun tidak pernah Yesus itu tidak menjadi Allah. Allah terus dalam dirinya. Cuma dia ada tata caranya. Saat dia mengajar seperti manusia. Begitu Bapak. Jadi harus dibedakan antara Tuhan dan Allah. Yesus, karena kan mengatakan Yesus pencipta segala sesuatu, Yesus mengetahui segala sesuatu. Sedangkan di bumi Yesus banyak mengalami keterbatasan. Iya. Kapan Yesus mengalami hal penciptaan segala sesuatu itu? Di mana, Pak? Karena Yesus itu kan diciptakan dari firman Allah kan, dari perkataan Allah. Kalau bahasa Ibrani-nya dapar, bitpar, perkataan Allah. Yang memiliki perkataan ini pertama siapa? Sang Bapak tadi kan. Sebelum dia jadi dalam waktu kecil Anda tidak sering melakukan ini. Apa itu ya main-main lah. Tapi waktu besar Anda tidak pernah lagi kan. Tapi Anda pernah kan melakukannya. Betul nggak? Jadi Yesus itu ada selamanya. Kalau nggak salah di Wahyu berapa itu? Alfa dan Omega. Sebenarnya Anda ini mau kemana sih? Mau ke Yesus apa mau ke Bapaknya Yesus? Silakan, Pak. Anda mengatakan kalau Yesus manusiaannya dia nggak pernah bikin apa-apa. Oke, terus kapan Yesus menciptakan alam semesta? Nggak pernah kalau Yesus manusia. Kalau keilahiannya ya memang dia pencipta itu sendiri, kan? Karena yang menjadikan Yesus manusia itu kan firman. Berarti Yesus sebelum lahir di dunia dia adalah pencipta, betul? Betul. Betul, baik. Artinya Yesus pula yang menciptakan Adam dan Hawa, betul? Betul. Tapi namanya bukan Yesus. Nama Yesus itu, Pak, coba Anda bedakan. Itu nama kemanusiaan yang diberikan Bapa kepada. Oh, jadi nama keilahiannya adalah Bapa, nama manusianya adalah Yesus gitu, Pak? Iya, Yud-Heh-Pah-Heh itu, Adonai itu, Hashem itu. Oke. Jadi bukan paham, ya, bentar. Oke, baik. Bentar loh. Jadi orang silakan. Kayak warnet menjadikan Yesus only semua. Nah, itu orang nggak bisa terima kan? Jadi kita menyembah manusia, Allah manusia, bukan begitu. Jadi Yesus itu kemanusiaannya, keilahiannya bukan Yesus namanya. Yud-Heh-Pah-Heh. Kalau Warnes mengatakan, Bapak itu siapa namanya? Allah kita, Yesus. Ya itu yang ditentang Trinitas. Nabi Musa kan waktu lahir atau ada di muka bumi ini kan manusia Yesus belum dikenalkan di situ. Pertanyaannya itu Nabi Musa dengan kaumnya itu menyembah siapa, Pak? Ya, menyembah Yud-Heh-Pah-Heh tadi, sang Bapak tadi. Oke. Bukan menyembah Yesus loh, Pak? Bukan menyembah Yesus, tapi keilahian Yesus itu sendiri. Yesus bedakan. Ya, karena orang nggak bisa menjelaskan Allah, siapa Yesus. Ya kealahan tuh hakikat yang dalam dirinya loh. Tapi kalau wujudnya ini dia manusia, bukan Allah. Dipertegas dulu, Pak. Dipertegas dulu ini, Pak. Nabi Musa dan kaumnya itu menyembah siapa? Yud-Heh-Pah-Heh. Oke, bukan Yesus ya. Jadi pertanyaannya sembahan orang Kristen dengan sembahan Nabi Musa dan kaumnya dia apa sama, Pak? Nah, sama aja. Loh kok sama? Loh, sama. Oke, saya kembali lagi. Ya. Nabi Musa dan kaumnya menyembah siapa toh? Adonai. Sekarang Kristen di zaman sekarang menyembah siapa toh, Pak? Karena Yesus itu kemanusiaannya sudah diberikan sang Bapa kuasa di bumi dan di surga. Sehingga kepada dialah jalannya itu kita minta. Jadi kami yang saya ulang. Saya paham maksud Anda. Ya udah paham kok. Cuma aja yang minta kepada Bapa harus lewat dia. Tanpa lewat dia kita menyampaikan kepada Bapa. Paham? Pak Alek bisa nggak sih melepaskan dulu kesulitan dalam diri Anda? Bisa nggak sih mempermudah hidup sebentar aja, Pak? Ya, kita permudah dulu sebentar, Pak. Baik, kita Anda mengerti. Baik, Pak. Kembali kita permudah bentar aja, Pak. Kan kita udah sepakat.
kita sudah sepakat Nabi Musa itu dan kaumnya itu tidak menyembah Yesus. Sepakat ya Pak? Ya. Sepakat. Yang Bapak itu. Oke, berarti nggak menyembah Yesus sekarang ya Pak ya? Kristen. Yesus. Karena lewat nama dia, segala sesuatu permintaan saya kepada Sang Bapa bisa dikabulkan. Tanpa lewat nama dia, tidak bisa dikabulkan, you know. Oke. Baik, Pak. Sekarang Kristen di zaman sekarang ini sekarang Pak, Kristen zaman sekarang ini menyembah Yesus apa menyembah Bapak? Iya. Yesus dan Bapak itu kan satu, hanya lewat nama Bapak itu. Loh, Pak. Sekarang Pak Yesus. Iya. Yesus itu kemanusiaannya. Jadi Yesus adalah Saya nanya. Lepas jadi kita permudah dulu Pak. Kristen zaman sekarang Pak, Kristen zaman sekarang ini menyembah Bapak apa menyembah Yesus? Dua-duanya. Karena lewat dia sudah otoritas di bumi ini. Baik. Lewat nama itu kita bisa menuju Sang Bapa. Oke, kalau dua-duanya baik Pak. Artinya dua-duanya lewat nama Nabi Musa dan kaumnya tidak sama sembahannya dengan Kristen zaman sekarang. Dilihat Pak. Beda. Zaman Nabi Musa kan Yesus belum hadir. Tapi dapat zaman Nabi Musa kita dulu. Tapi dalam Nabi Musa dia kepada Sang Yod-Heh-Paheh itu ya Yesus itu juga lah. Oke, baik. Waduh. Nama kemanusiaan namanya Yesus itu. Ya. Jadi apa mau dirubah Pak? Nabi Musa dan kaumnya menyembah Yesus apa gimana? Apa dirubah? Ya Yesus itu ya Allah itu sendiri. Yesus itu nama kemanusiaannya untuk menyelamatkan umat manusia ini loh. Setelah perjanjian lama, setelah zamannya Nabi Musa itu harus ada sang juru selamat. Oke, Pak Alep ya. Saya balik. Pak Andi tinggal di mana? Di Sulawesi. Enggak Pak, saya melebar Pak. Kita cerahkan netizen saja. Saya ulang kembali Pak. Ilustrasi supaya Anda bisa tanpa sabar Pak. Anda dari rumah mau ke pasar tak? Alep. Ya. Pak Alep, saya uji IQ sebentar ini Pak. Terpaksa saya harus kasih pilihan ganda ini. Pertanyaan, Nabi Musa dan kaumnya itu sembahannya siapa? A. YHWH atau Elohim atau apalah. B. Yesus. C. Semuanya benar. Ini dipilih dulu Pak, silakan. Nah, semuanya benar. Yesus untuk semuanya benar. Iya. Oke, semuanya benar. Terus juga. Oke. Iya, semuanya benar. Nama kemanusiaan Sang Firman tadi. Firman itu kan perkataan yang keluar dari mulut Allah. Baik, kalau semuanya benar, kalau sekarang pertanyaan berikutnya, Kristen di zaman sekarang ini menyembah siapa? A. Allah Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Semuanya benar. Semuanya benar. Mari kita cek fakta. Apakah ada saat Musa di Gunung Sinai, Allah menyatakan diri sebagai api, Abraham berupa malaikat itu Kristopaninya Yesus. Allah apanya Yesus di sini? Itu Kristopani, paham? Kristopani apa Pak? Kristopani apa Pak? Mal'ah dari malaikat itu loh, jadi manusia. Kristopani namanya. Jadi itu Yesus juga. Nah, kamu bedakan. Yesus itu untuk kemanusiaan di perjanjian. Saya nggak ngomong kemanusiaan, Pak. Di berupa manusia itu namanya. Tapi itu Allah sendiri, paham ya? Kemanusiaan itu namanya Allah. Oke, jadi Nabi Musa dan kaumnya menyembah Yesus ya toh? Gimana Pak? Setuju? Bukan menyembah Yesus manusia. Saat Nabi Musa, Yesus manusia belum hadir. Tapi teopaninya. Iya, saya nggak ngomong manusia, Pak. Saya ngomong Yesus sebelum lahir di dunia. Ya. Oke, baik. Jadi sekarang ini, Pak, yang menciptakan manusia siapa, Pak? Yesus juga? Kristus, Pak. Yesus itu manusia di setelah perjanjian lama, di perjanjian baru. Setelah nubuat itu. Jadi ada. Iya, Yesus itu juga. Oke, Yesus itu juga. Andi gini loh. Nama Yesus itu nama kemanusiaannya. Setelah jadi berinkarnasi menjadi manusia itu namanya Yesus, tapi dia itu Allah itu sendiri. Nama Allah itu bukan berubah nama kemanusiaannya ya, untuk supaya orang mengenal.
Kalau nggak ada nama, ya, oke. Tuhan Anda nama kemanusiaannya Yesus. Nama keilahiannya siapa, Pak? Yod-Heh-Pah-Heh, Adonai. Yod-Heh-Pah-Heh, ya. Apakah kedua nama ini menyatu dalam diri Yesus? Iya, memang menyatu. Menyatu. Iya. Saat dia lemah menyatu juga. Menyatu terus dia sedetik pun tidak pernah dia berpisah. Berpisah. Tetap ada hakikat kealahannya masih ada. Waktu Yesus dikubur. Waktu Yesus dikubur. Waktu Yesus dikubur, ya Allah berpisah. Kalau Allah nggak berpisah, Yesus nggak bisa mati-mati. Berarti tadi katanya mengatakan selalu ada. Nggak bisa. Dan sedetik pun Yesus nggak pernah berpisah. Kalau tidak berpisah, waktu saat disalib itu dia nggak bisa mati. Anda tadi mengatakan nggak pernah berpisah. Iya, tapi sekarang giliran dikubur berpisah. Hanya yang meninggal, tapi roh Allah masuk ke dunia orang mati, mengambil pintu kunci neraka itu dari Lucifer, dari si iblis itu. Jadi sekarang kunci neraka itu bukan iblis lagi yang memegang, tapi Allah itu sendiri. Saya nggak ngomongin neraka loh, Pak. Sebentar dulu. Setelah 3 hari dia menyatu lagi dalam tubuh itu, tapi dia bangkit, tapi tidak memakai tubuh yang lama lagi. Ianya ikut ke kubur apa tidak, Pak? Ya tidaklah, kemanusiaannya aja. Roh Allah kemana pergi? Orang mati. Ya, roh kemana keilahian itu, Pak? Ya masuk dunia orang mati, mengambil kunci itu loh, kunci neraka itu dari setan. Oh, jadi keilahiannya masuk ke roh orang mati, begitu, Pak ya? Ke dunia orang mati. Iya, ke dunia orang mati. Orang mati siapa aja, Pak? Banyak tuh. Siapa aja, Pak? Orang mati itu. Semuanya mengambil kunci neraka itu dari sang iblis. Jadi sekarang neraka itu bukan iblis lagi yang berkuasa. Orang mati sih, masuk dunia orang mati, mengabarkan Injil kepada orang mati, mengambil kunci dari sang maut. Kalau dulu kan neraka itu yang pegang kunci neraka itu iblis, tapi sekarang bukan. Ini sekarang. Iya, Pak. Kan roh Allah ini masuk kepada roh orang mati, mengambil kunci neraka. Dari yang megang kunci neraka waktu itu siapa, Pak? Dari iblis, Iya, gimana, Pak? Dari iblis mengambil kunci dari sang setan tadi. Kamu ke dunia orang mati kayak aku. Kan Pak Alep sendiri yang ngomong orang mati, Pak. Berarti Bapak tahu. Saya bukan saya yang ngomong. Begitu ceritanya. Gimana caranya dia mengambil ya? Mana aku tahu, aku belum mati kok. Kamu nih ngawur ya. Pakai logika loh nya. Kalau kamu pikir kamu mati dewe. Terus dari mana Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu kalau roh Allah itu mengambil kunci neraka sama orang mati? Dari mana Bapak tahu? Ada ayatnya, aku lupa di mana tuh ayatnya. Roh ini jasad Yesus loh, Pak. Artinya kan berpisah sama roh Allah tuh waktu dikubur ya, Pak ya. Kemana? Terus pergi ke orang mati begitu. Berapa hari, Pak? Ya 3 hari 3 malam. Dia kembali lagi bangkit kan, tapi tidak dengan tubuh yang lama lagi, dengan tubuh kemuliaan yang saat dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekali itu dia sampai waktunya 40 hari dia naik kembali kepada asalnya kembali. Paham? Jadi 3 hari baru bertemu kembali Pak, roh Allah yang pergi tadi itu bertemu kembali. Yang baru. Apa Bapak nggak percaya, Pak, kalau ada mengatakan bahwa itu ada mayat Tuhan, Pak? Ada yang wanita 2 itu mengatakan mayat Tuhan hilang, diambil orang atau kemana, gimana, Pak? Itu kan orang-orang apa, Pak? Supaya Yesus itu tidak itu kan dianggap manusia aja. Cerita itu disiarkan untuk membodohin umatnya. Oh, ada pembodohan di sini. Tapi ternyata kan Yesus menemui murid-muridnya. Enggak, murid-murid saat itu berkumpul mereka takut, sangkanya hantu, peganglah saya. Apa kalau tangan saya? Kok ada luka, Pak, di tangan? Gak terserah dia aja loh, anjing. Ya, terserah dia. Kok kamu gitu aja kok repot? Gak repot, Pak, saya nanya toh, Pak, biar jelas toh, Pak Lep. Bener, Pak. Terus tuh buku kemuliaan kok bisa makan ikan goreng, Pak? Kok piye toh, Pak? Loh, sekarepe sama Tuhan kok Allah mau apapun dia bisa. Batasi pikiran Tuhan. Oke, sekarepe Tuhan. Ya kok sekarepe Tuhan ya piye toh, Pak? Ya minum ngombe usah diskusi kalau sekarepe, Pak.
Ya, lah Pak. Makasih ya Pak Lev ya. Kita diskusi baik-baik saja. Artinya, saya sih sebenarnya dari tadi saya pengen tuh Pak Lev itu keluar dari kesulitan. Tapi kenapa sih Pak Lev selalu mau sulit dalam hidup ini? Ada apa sih Pak? Loh, saya nggak menyulitkan diri kok. Memang jelas saya mengerti itu. Jadi kan saya nggak sulit menjelaskan buat Anda. Kalau saya sulit, saya ngongak menjelaskan pada Anda. Saya runut dari A sampai Z. Saya tuntun Anda. Tapi Anda yang nggak bisa mengerti, yaitu yang Anda yang sulit. Saya nanya. Ini kan pertanyaan wakil dari netizen suruh nanya. Ini loh, saya baca lagi nih pertanyaan netizen itu loh. Setelah bangkit pakai tubuh kemuliaan berapa hari Pak di bumi Pak? 40 hari. 40 hari kan ya. Ini loh, saya cuma nanya baca nih. Murid-muridnya memberi nasihat kembali supaya tekun dalam doa. Setelah dia mau bangkit, murid-muridnya kan sedih. Kamu jangan sedih, kata Tuhan Yesus. Aku tidak bersama-sama kamu, tapi aku akan mengirimkan roh penolong buat kamu, roh penghibur buat. Itu muridnya bisa melihat tubuh kemuliaan Pak waktu itu. Ya bisa lah. Seperti apa sih tubuh kemuliaan Pak? Ya tanya orang sendiri. Emang aku jadi saksi hidup. Tanya aku. Yang ngomong ya. Itu zamannya 2000 tahun yang lalu. Lah yang ngomong tubuh kemuliaan siapa? Loh, Alkitab. Ya Alkitab ya terangin tuh menurut Alkitab apa sih arti tubuh kemuliaan itu gitu loh. Tubuh kemuliaan itu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia nisbi. Bisa simsalabim bisa nembus tembok bisa jadi 40 hari di bumi itu. Andi, gini loh. Ini loh. Silakan Pak, silakan. Bentar. Kamu ini menjabarkan kuasa Tuhan, hakikat Tuhan dengan pola pikiranmu manusia, premisnya. Ya tidak akan bisa ketemu akal manusiamu. Aneh semua. Saya kan, Pak Lev, saya kan nggak berpendapat. Saya cuma nanya Anda. Oh gitu. Amin. Saya kan nanya. Saya nggak pernah klaim apa di sini, loh Pak. Jadi jelaskan tubuh kemuliaan itu sesuai Bible ada nggak? Gimana ceritanya Pak? Iya, itu tubuh kemuliaan itu yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa tahu dalam yang jadi bisa berada bersama-sama. Bisa jadi manusia utuh, bisa jadi kayak gak kelihatan gitu ya. Gitu ya Pak? Iya, dia Tuhan. Nah waktu itu Yesus masih status anak Bunda Maria atau bukan status anak lagi? Ya bukan lagi. Oh bukan lagi. Artinya waktu itu Yesus sudah mengingkari ibunya gitu. Ya bukan mengingkari ibunya, sudah misinya sudah kerjaannya. Iya, artinya udah putus hubungan anak sama ibu. Ya sudah putus lah. Jadi sudah kembali kepada asal wujudnya semula, sang bapak itu sendiri. Apa Bunda Maria nggak sedih kok anak saya memutuskan hubungan anak ibu? Ibu yang nggak sedih kira-kira Pak? Aku lupa nanya ya, Andi. Jawab. Lupa nanya kemarin. Ya namanya memutuskan hubungan anak ibu sedih tuh, Pak. Iya, aku lupa nanya kemarin itu. Kamu sayang banget. Repot sekali nanya. Sudah aku kasih tahu. Kemarin sudah mati ya. Izin Pak. Saya nggak repot. Iya, monggo. Saya nggak repot toh Pak. Ya silakan Pak. Saya nggak sebentar. Saya nggak repot Pak. Justru saya enjoy loh Pak. Iya, enjoy jawab Anda. Ya kan tanya Ibu Maria bisa dengan anaknya. Aku nggak sempet nanya ya kemarin sama Ibu Maria. Soalnya kan kita berteman lama, makanya kan Bapak tadi ngatakan Pak Lev itu udah putus hubungan anak sama ibu. Permasalahannya kok apa ini nggak durhaka memutuskan hubungan anak sama ibu, loh Pak? Lupa aku nanyain. Kok aneh kamu loh? Ya sudah mati ya mati yo. Kan lain lagi ceritanya. Ya tapi kan bangkit lagi toh pakai tubuh kemuliaan Pak. Lah iya tapi kan bukan Yesus manusia lagi. Tapi kan makan ikan goreng toh Pak. Loh. Kamu batasin kuasa Tuhan loh. Mau makan sapi ya lah dia. Kalau gitu aja kamu repot mikirin. Waduh, jadi boleh makan kunci Inggris juga gitu. Tuhan kalau begini cara pola pikirnya Pak. Duh, Andi, awak mungkin sampai gak bisa mudeng gitu loh.
Tuhan kamu samakan sama diri kamu. Ya. Sama. Saya ini kan bertanya ke Bapak. Pikiranmu. Jungkir balik kamu mikirin. Oke, disimpulkan Pak. Selama 40 hari di bumi tubuh kemuliaan ini ngapain aja Pak? Silakan Pak. Kan ngasih pengajaran kembali itu murid-muridnya, menasihati murid-muridnya untuk memberitakan Injil keselamatan itu pada semua muka bumi ini. Baca itu di Matius 28 ayat 19. Jadi kan di mana itu lokasi? Di mana lokasinya itu, Pak? Jadi Israel sana. Oh, di Israel. Enggak sempat ke Sulawesi, ke Kalimantan gitu enggak? Bukan, gitu. Enggak. Dan enggak lah. Cuma di Israel aja tuh. Nah, murid-muridnya kan orang Israel semua. Oh iya. Ya maksudnya enggak keluar Israel. Pulang ke rumah enggak Pak dia? Ke hotel dia pulang, Andi. Waduh kok ke hotel toh Pak. Jangan marah toh Pak Lep. Pak Lep kok marah adalah Pak. Jangan marah Pak Lep. Kita berteman toh. Kok itu aja kamu bingung pulang ke rumah ya sekarang hotelnya kemana? Aku nggak tahu. Kan gini loh Pak. Saya ada pertanyaan nih yang enak-enak ini Pak Lep. Boleh nggak Pak? Ya silakan Pak. Ambil alih Pak. Sorry ya Pak Lep ya. Sorry ya Pak Lep. Lanjut Pak. Silakan Pak. Pak Lep. Loh, Pak Lep? Masih ada Pak? Pak Lep kurang bayar sepidine Pak. Ya udah. Ya udah. Kalau udah nggak ada. Silakan yang lain. Ya, gimana? Masih ada. Itu Pak Lep masih ada. Oh, masih ada ya. Ini Pak Lep. Ini Pak Lep. Kalau enggak salah tadi Pak Alef ngomong begini, tanpa Yesus kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Betul nggak Pak itu? Betul. Itu bagi ajaran Kristen loh, jangan kamu bingungin. Kalau dengan ajaranmu nggak sama. Itu kuat ya. Iya. Betul. Sekarang kalau tanpa Yesus bisa nggak bertemu Tuhan? Ya tidak mungkin. Ya? Kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi Tuhan tidak hilang ya Pak ya? Kalau tanpa Yesus? Iya. Gimana nih Pak? Betul, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada. Tapi kalau lewat Yesus kita bisa bertemu Tuhan gitu. Gimana nih Pak? Coba. Apakah tanpa Yesus Tuhan itu nggak ada? Tanpa Yesus Tuhan itu nggak ada. Ya tetap ada Pak. Oh tetap ada ya. Yesus itu kemanusiaan. Ya begini artinya kalau kita mau bertemu Tuhan harus melalui Yesus gitu. Betul sekali, pinter Bapak 100%. Iya makanya tadi saya bilang sama saya aja biar lebih enak lagi gitu. Jadi kalau diibaratkan karena kita sinya seperti diibaratkan pintu, sementara Pak Alef ini adalah Bapak yang di dalam rumah ya Pak ya? Iya. Jadi kalau pintunya tidak ada, saya tidak bisa bertemu dengan Pak Alef gitu kan? Iya, tertutup rumah saya. Tembok semua, nggak bisa masuk. Semua, tidak ada pintu. Berarti Yesus ini ada. Tapi Bapak bukan pintu kan? Bukan saya, bukan pintu. Bapak bukan pintu. Iya, gitu. Yesus yang jadi pintu. Iya, bagi jalan itu berarti untuk Bapak. Tanpa perantaraan Yesus, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Betul sekali. Terus perantara itu adalah bukan Tuhan. Ya, memang betul. Yesus itu ada 4 predikat Bapak. Dia sebagai enggak usah. Saya sederhana saja. Berarti begini Pak. Berarti perantara itu bukan Tuhan gitu. Ya tergantung bukan Bapak. Iya. Memang Yesus bukan Bapak. Yesus itu bukan Bapak. PHK yang ada dalam diri Yesus itulah Bapak. Yang menjadikan manusia. Jelas ya kalau Yesus itu bukan Bapak. Yesus manusia loh ya. Bukan Bapak ya. Iya. Berarti Yesus bukan Bapak. Ya. Yesus hanya pintu untuk menuju Bapak.
Iya, untuk mengenal sang Bapa itu. Berarti pintu itu bukan Bapa ya? Iya. Berarti Yesus bukan Bapa? Iya. Terus mengapa Bapa kalau sudah di pintu sudah dianggap bertemu dengan Bapa? Ya saya jelaskan, Anda jawab sendiri. Ya udah jawab sendiri aja, nggak usah jawab. Ya udah, saya cuman ini ingin mendengar kalau Bapak mengakui ya. Nggak mau ya udah. Mengakui kalau yang jawab sendiri ya. Yesus nggak memaksa kalian kok untuk percaya dia. Kan sepakat ya Pak ya. Kalau tadi itu yang apa? Dia sudah jawab sendiri kok. Aku jelaskan yang jawabin ya udah jawab aja sendiri menurut akal pikirannya. Jadi Bapak nggak bisa premis Anda itu dengan akal pikiran Anda, karena Anda tidak mengimani kitab kami. Jadi bagaimana Anda bisa menyimpulkan kalau Anda mau dengar masalah itu Anda setuju atau tidak itu kan hak Anda. Jadi iman kami, Yesus itu kemanusiaannya, Bapa Allah itu hakikat dalam dirinya itu yang menjadikan manusia itulah Bapa. Jadi ada firman-Nya mengatakan dia itu sebagai utusan memang sebagai utusan sang Bapa. Sebagai guru iya, karena dia mengajar sebagai guru dan rabi. Dia sebagai rasul iya, dan dia juga sebagai rasul dan nabi. Tapi dia itu adalah Allah itu sendiri. Paham? Kemanusiaan utusan dia. Saya paham. Jadi artinya ketika Bapak berada di pintu, Bapak ini, saya ke rumah Bapak, mau bertemu dengan Bapak. Kalau saya sudah ketemu dengan pintu, saya sudah bertemu dengan Bapak, gitu. Iya. Gitu kan? Itu. Iya. Itu pun sudah terkunci di situ. Bisa ketemu Yesus. Saja. Ketemu Bapak itu. Ya udah, biar nanti pemirsa yang menyimpulkan itu. Ya. Anda nggak puas itu hak Anda. Oke. Silakan. Ya. Ya, Pak Lep itu kalau Yesus itu punya dua kehendak apa satu kehendak? Kehendak aja, kehendak sang Bapa aja yang ada diri dia. Berarti punya satu kehendak. Kehendak lain. Kehendaknya ada kehendak ilahian, bukan kehendak manusia. Kudus adanya, yang tidak pernah bercacat celah di muka bumi ini. Tapi kalau ya, ti ego telo ala tisu. Apa itu? Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Betul, dia kan kemanusiaan mengajarkan, bukan itu saat dia menjadi kemanusiaannya yang berkata gitu. Bukan kehendak dia, tapi biarlah kehendak sang Bapa. Gitu juga kami orang Kristen berdoa, kita minta, kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehendakmu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami manusia ini yang jadi atas permintaan kita, supaya kita tidak kecewa. Jadi kehendak Bapa dan kehendak manusia itu kan beda. Paham Anda? Jadi kalau kita berdoa terus juga kehendakmu yang jadi dan kehendak kami yang kalau jadi. Menurut kalau menurut Pak Alef waktu ini masih di Markus apalagi ya. Kita fokus di Markus dulu ya gitu kan. Waktu dia bilang Eloi Eloi lama sabachthani itu kehendak siapa itu? Yang ngomong itu kehendak Tuhannya atau kehendak manusianya Yesus? Bapak mengerti nggak Eli lama sabachthani? Itu bukan doa Yesus menderita atau Yesus pasrah, enggak, itu doa kemenangan. Baca di Mazmur 22. Itu doa orang Yahudi, orang ibu-ibu orang Yahudi adalah doa kemenangan. Doa kemenangan. Mengapa kau tinggalkan aku? Membuktikan buat kalian. Itu saat sedih, saat dia berdoa di Taman Getsemani itu memang dia pernah lebih rendah dari malaikat. Dia bersedih gitu, sehingga dia mengeluarkan tetes darah, keringat darah karena dia tapi nggak bisa terima. Tapi saat itu malaikat merangkul dia. Itulah saatnya Yesus pernah sebentar lebih rendah dari malaikat karena dia pasrah. Habis itu kan, tapi dalam 3 kali dia menyebutkan tuh, biarlah kehendakmu yang kalau bisa cawan ini lewat dari
daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Sebentar Bapak, sebentar, jangan ada boros. Sampai 3 kali dia mengatakannya itu. Itu saat di Taman Getsemani, dia lebih rendah dari malaikat. Dan itu malaikat datang menghibur dia. Itu kemanusiaannya. Kalau Eli yang Sabatani, memang banyak orang salah mengerti. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Padahal maksudnya itu dalam bahasa Ibrani, itu doa kemenangan. Tunggu ya, 3 hari aku buktikan buat kalian. Pada murid-muridnya, pada ibunya. Itu maksudnya Eli lama Sabatani. Kalau Anda tidak mengerti konteks aslinya, banyak gagal paham di situ. Tidak termasuk orang Muslim aja, orang Kristen pun banyak gagal paham di situ. Berarti kalau misalnya dia bilang Tuhanku, terima kasih telah mematikan aku. Nah itu menurut saya baru itu sepakat kita. Tapi kan ini kan mempertanyakan gitu. Kenapa engkau tinggalkan aku? Itu maksudnya itu kan budaya Yahudi, budaya masa lalu dengan budaya kita nggak bisa kita samakan, Bapak. Itu budaya orang ya Yahudi ya kayak gitu ya. Emang kita bisa samakan dengan budaya kita Indonesia. Jadi kita ya gagal paham terus. Tapi kalau kita mau mengerti, buka teks aslinya. Itu ada di Mazmur 22 ayat pertama sampai berapa itu? Itu sama dengan doa Esther. Pertegas saja, Pak Pami. Yang mengucapkan Eli lama sabachthani itu siapa? Silakan Pak Pami. Ya Yesus sendiri. Iya, berarti bukan ketuhanannya itu. Iya, bukan Tuhannya, kemanusiaannya saat disalib itu. Tunggu ya, kembali. Kalian itu maksud yang sebenarnya. Berarti bukan dua kehendak. Pak. Itu di Israel. Tanya aja. Sebentar. Sebentar, dipotong dulu. Arti Eli lama sabachthani apa sih? Itu aja dulu. Arti Eli lama sabachthani. Dalam arti sebenarnya Yahudi itu doa kemenangan itu. Tunggu ya 3 hari aku buktikan kemenangan itu. Di mana itu Pak? Menurut Perjanjian Lama. Menurut Pak Pami, benar. Menurut Pak Pami arti Eli lama sabachthani apa Pak Pami? Menurut Pak Pami apa artinya? Eloi, Tuhanku, lama. Kenapa? Sabak, tinggalkan ku. Kok ada dua jawaban sebenarnya nggak sama ini? Kenapa? Yang benar yang mana nih? Silakan. Begitu Bapak. Kalau itu doa horor. Komplek Pak Pami, komplek. Artinya yang sebenarnya itu tunggu ya 3 hari aku membuktikan bahwa maut tidak akan berkuasa denganku. Iblis kan sudah senang itu Yesus mati, dia menang atas kuasa. Di mana? Kecele. Di mana di Perjanjian Lama ada frase? Di mana di Perjanjian Lama ada frase Eloi lama sabachthani? Mazmur 22 baca itu Bapak. Jangan itu dibaca setengah jam itu. 3 kali kan Yesus mengatakan Eli lama sabachthani. Eli lama. Doa Esther itu sama juga itu. Esther sambil buka ayatnya malam setelah 3 hari 3 malam kemenangan. Sambil buka ayatnya menurut Pak Alif artinya apa sih Pak? Akan mungkin itu hak Anda. Emang gue pikirin. Enggak Pak, saya masih saya nggak ada Pak di Mazmur 22 itu nggak ada. Eloi lama sabachthani. Ya bacanya dalam bahasa ibunya. Nggak ada. Gimana? Ya usah nggak ada kan Anda nggak mengerti budaya Semitik. Enggak, Pak tunjukkan aja. Dalam ayat 1 itu ada. Mazmur 22 ayat 1 itu ada. Mazmur 22 ayat 1. Baca dulu sampai Bapak. Mazmur 22 sampai habis itu. Oke, kalau ada, oke lah, anggap ada. Pertanyaan sekarang oleh moderator nih biar mengerucut ya. Apa sih arti di bahasa Indonesia? Tadi siapa itu ya? Siapa aja? Silakan. Ya, Indonesia. Tadi yang Allahku. Di Indonesia kan. Jujur sama dengan Pak Pami. Benar arti sebenarnya. Gitu. Memang arti sebenarnya. Arti sebenarnya dalam budaya Yahudi itu doa kemenangan seperti doa Esther untuk puasa 3 hari 3 malam untuk supaya raja tidak jadi melakukan mandatnya untuk menghabisi bangsa Yahudi, bangsa Israel saat itu. Oke. Baik ke Pak Pami lagi. Pak Pami lagi.
Artinya kalau ditinggalkan Pak Pami, Yesus ditinggalkan itu adalah doa kemenangan. Itu dari kami. Konteksnya apa? Di konteksnya Mazmur 22 ini konteksnya apa coba? Itu masalah doa kemenangan situ. Ada kan dikatakan Eli lama sebatani di situ di Mazmur 22 itu. Ya, konteksnya ini tentang kemenangan. Yesus benar. Kemenangan? Halo. Baca dengan tenang. Mazmur 22 itu. Iya. Kalau saya bacanya itu bukan kemenangan. Apa? Kok bertanya kepada saya? Emang saya orang Yahudi? Ini kan mempertanyakan gitu. Kepripet lagi. Kalimat interrogatif. Oke, baik, kita putuskan saja daripada debat kusir. Menurut Pak Alep itu menurut Pak Alep itu doa kemenangan, jangan dipaksa. Tapi arti sebenarnya Allahku kenapa engkau meninggalkan aku, menurut Pak Alep itu doa kemenangan. Udah Pak Pami jangan dipaksa. Karena Pak Alep bukan nggak ada di situ. Pak Alep bukan orang Yahudi gitu loh. Sudah. Nah, kan gitu. Waktunya voting. Iya. Kok dipaksanya aku mau ikut pikiran dia? Ya nggak mungkin lah. Iya. Pikiran Pak Alep kan pikiran Pak Alep, masa pikiran orang ya kan gitu ya Pak? Nah, ya, pikiran. Bang Andi. Ya monggo, lanjut lagi yang lain. Saya di sini saya mau ada supporter. Dia Pak. Andi. Dia Pak. Yesus itu bukan orang bule, bukan orang Inggris, orang Jerman, orang Belanda, orang Amerika. Yesus itu orang Timur Tengah. Jadi kita cara berpikirnya dengan cara Timur Tengah juga, dengan mindset Yahudi. Iya Pak, silakan Pak, enggak apa-apa. Mindset Indonesia lagian di sini Yesus menanyakan pada saya Pak ya, bukan orang Yahudi. Lagian di sini Muslim Pak, nggak perlu. Jadi di sini Muslim itu nggak perlu banyak mikir soal ini gitu loh. Jadi kembali ke topik, di sini kami butuh reporter mewawancarai sumber berita supaya kita dapat berita yang A1 supaya bisa diupload mencerahkan netizen. Monggo yang bisa jadi reporter handal, monggo maju. Ini apa? Amadeus dong, Amadeus. Pak Amadeus, monggo. Oke, terima kasih dulu. Sebentar, terima kasih dulu. Ini saya live kan 2 jam ini. Saya riset dulu ke Zulfikar Official. Silakan yang di ini ya, di Zulkifli M Abbas, netizen Zulkifli M Abbas. Karena sudah panjang, silakan bergeser ke Zulfikar Official. Ya, silakan bergeser ke sana karena di Zulkifli M Abbas ini akan saya close dan nanti akan live lagi beberapa saat. Akhir kata saya bacakan wabillahi taufiq